hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name. Shalom, selamat malam ibu-ibu sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama bersekutu meskipun masih lewat online. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan kita. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang memelihara. Tuhan kita, Tuhan yang peduli. Di dalam setiap musim kehidupan kita, naik dan turunnya, Tuhan ada. Dan Tuhan menopang setiap kita. Mari sama-sama pujikan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang menjadi batu karang kekuatan dan perlindungan kita. Di setiap keadaan kita, Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan selalu menopang masing-masing kita di dalam kita menghadapi semua permasalahan. Mari sama-sama dengan iman kita nyanyikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam hari ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh bersekutu datang ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyucikan kami, mengampuni kami, melayakkan kami. Sehingga kami boleh layak datang ke hadapan Tuhan, bersekutu bersama, dan juga boleh menerima
firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kehidupan kami, yang boleh menguatkan kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan, pimpin persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita bersyukur kita punya keluarga. Saya teringat akan satu pujian dari sekolah minggu yang mengajarkan bahwa ketika Tuhan ada di dalam rumah kita, maka kita boleh merasakan sukacita. Yesus di dalam rumahku. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Saya ajak ibu-ibu untuk bergerak bersama dengan saya ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita bersyukur ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, dalam keluarga kita bisa rasakan sukacita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Puji nama Tuhan yang menjadi sukacita kita. Oke, baiklah ibu-ibu, kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita keluarga. Dan keluarga merupakan orang-orang terdekat kita. Tuhan bisa memakai mereka untuk membentuk kita. Biarlah malam hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan Aku dan Seisi Rumahku. Bersama bersatu hati, mengasihi Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, melayani Dia seumur hidup. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih,
bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya mengucap syukur kalau pada malam hari ini boleh melayani di dalam persekutuan Komisi Wanita GKA Agape. Saya memperkenalkan diri, nama saya Penginjil Elisa, saya melayani di GKA Elion dan melayani diutus oleh gereja untuk melayani di Sekolah Kristen Elion. Sebelumnya mari sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali mengadakan persekutuan walaupun melalui online. Tapi kami percaya Tuhan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, persekutuan Komisi Wanita Online ini boleh menjadi berkat bagi setiap ibu-ibu yang mendengarkan melalui YouTube ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami sebagai para wanita yang menjadi penolong yang sepadan bagi suami kami di tengah keluarga boleh menjadi berkat bagi keluarga kami dan boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan untuk bisa menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan bagi jemaat-Mu secara khusus bagi ibu-ibu di GKA Agape. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya ialah keluargaku yang membentukku. Ya tentu saja diharapkan keluargaku membentukku untuk semakin baik, menjadikan setiap anggota keluarga itu melakukan kehendak Tuhan, menjadi satu keluarga yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah ibu-ibu, keluarga adalah satu lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Ketika Tuhan membentuk manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk membentuk keluarga dan beranak cucu. Tentu bukan sekedar beranak cucu untuk memenuhi bumi, tetapi juga Tuhan menghendaki agar setiap
anggota keluarga di dalam keluarga pertama ini boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi sayang sekali kemudian karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, keluarga pertama ini dirusak oleh dosa. Sehingga mereka yang tadinya saling mengasihi, saling mendukung, kemudian menjadi orang-orang yang saling menyalahkan, saling egois mementingkan diri sendiri. Bahkan pembunuhan pertama pun terjadi di keluarga pertama ini. Ketika anak Adam dan Hawa yaitu Kain karena rasa irinya kemudian membunuh Habel adiknya. Keluarga pertama ini rusak karena dosa, keluarga pertama ini hancur karena dosa, dan kemudian keluarga-keluarga yang dibentuk, yang timbul di tengah dunia ini pun menjadi satu keluarga yang tidak sempurna karena keluarga ini dipenuhi oleh orang-orang, dibentuk oleh orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Di tengah ketidaksempurnaan kita sudah ditebus, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mendapat jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan di tengah dunia ini pun keluarga anak-anak Tuhan yang dibentuk ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Di dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengajarkan kepada jemaat ini tentang artinya menjadi anggota keluarga Allah. Kita akan membaca bagian ini, saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini yang merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus hendak mengingatkan kepada jemaat di Efesus yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, bahwa mereka setelah menjadi jemaat Tuhan, mereka percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka mereka adalah menjadi anggota keluarga Allah. Tidak ada yang dikatakan pendatang atau orang asing. Jadi orang yang non-Yahudi pun ketika mereka menjadi jemaat Allah bersama dengan orang-orang Yahudi, mereka adalah sama-sama anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jemaat Allah ini menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah, keluarga rohani di dalam Tuhan, kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah, dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan dan persekutuan kita bersama dengan umat Tuhan lainnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip keluarga Allah ini yang dikatakan mau pendatang ataupun orang Yahudi, ya orang non-Yahudi maupun orang Yahudi asli, mereka sama-sama, bukan lagi orang asing atau ada orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi kemudian menjadi orang asing. Bukan demikian. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Mereka sama-sama menjadi warga kerajaan sorga, menjadi orang-orang kudus yang disebut sebagai anggota keluarga Allah. Nah, prinsip ini seharusnya juga menjadi prinsip kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita membentuk keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Ya, ketika seorang laki-laki kemudian seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita dan kemudian mereka menikah. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Laki-laki itu dari keluarga yang berbeda, wanita itu dari keluarga yang berbeda. Tetapi ketika mereka disatukan di dalam pernikahan kudus, maka mereka bukan lagi orang asing, tetapi mereka menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Menjadi satu keluarga yang
bisa bersatu untuk melakukan tujuan Allah di dalam keluarga mereka. Demikian juga dengan keluarga besar masing-masing. Ketika seorang laki-laki atau seorang pria menikah dengan seorang wanita, maka oleh sebab itu maka berarti wanita itu menjadi keluarga di dalam keluarga besar pria tersebut ya. Demikian juga pria tersebut masuk ke dalam keluarga besar wanita tersebut, menjadi satu keluarga besar di dalam Tuhan. Seharusnya demikian. Ya, tetapi seringkali yang merusak keluarga-keluarga yang ada adalah karena prinsip-prinsip duniawi yang berbeda dengan prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, saya seringkali mendengar ada orang-orang yang mengajarkan kepada anaknya atau saudaranya yang menikah, ya dikatakan nanti kalau kamu menikah ya dengan pasanganmu, itu orang luar ya yang menjadi anggota keluarga kita, tetap keluarga besar kita dan anak-anak yang lahir di dalam keluargamu. Tetapi pasanganmu adalah orang luar. Ya, dia bukan keluarga kita. Ya, prinsip-prinsip yang diajarkan dunia inilah yang merusak dan memecah belah kehidupan di dalam keluarga. Di dalam keluarga Kristen tidak ada orang luar, tidak ada orang dalam. Semuanya menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga prinsip dunia yang mengatakan ini orang luar, ini orang dalam, itu menyimpang dari kehendak Tuhan dan memecah belah keluarga yang harusnya dibentuk di dalam Tuhan. Ketika sebuah keluarga dibentuk di dalam pernikahan kudus, maka semuanya menjadi satu keluarga. Tidak ada orang luar, tidak ada orang dalam. Oleh karena itu mari kita belajar keluarga seperti apa sih yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana agar kita bisa memiliki keluarga yang saling membentuk, saling membangun di dalam Tuhan. Agar kita memiliki keluarga yang membangun, saling membangun di dalam Tuhan, yang pertama yang harus kita miliki adalah jadikanlah Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam keluarga kita. Yang harus kita lakukan ketika membentuk keluarga, dari awal keluarga itu dibentuk adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam keluarga kita. Dan artinya seorang suami, seorang ayah yang menjadi pemimpin keluarga harusnya juga menjadi imam di dalam keluarga. Sang istri, sang ibu menjadi pendamping, penolong bagi suaminya untuk membawa keluarganya. Anak-anak yang lahir di dalam keluarga itu, keluarga besar mereka, membawa keluarga itu di dalam Tuhan. Ya, tetapi ada banyak keluarga yang tidak bisa menjalankan hal seperti itu. Ya, kadangkala ada suami yang seharusnya menjadi imam di dalam keluarga tidak bisa melakukan fungsinya sebagai imam di dalam keluarga. Oleh karena itu kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai penolong bagi pasangan kita, sebagai suami kita harus menolong pasangan kita untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Ya, sehingga keluarga ini walaupun sang imam, sang kepala keluarga belum bisa melakukan fungsinya dengan benar, dengan tepat, sang istri yang menjadi penolong itu yang akan menolong agar keluarganya ini terus berjalan di dalam jalan Tuhan, berjalan menuju kehendak Tuhan. Walaupun mungkin itu tidak mudah. Ya, karena itu saya selalu mengingatkan untuk keluarga-keluarga yang saya temui, yang saya layani, harus ada mesbah keluarga di mana orang-orang di dalamnya baik suami, istri, anak-anak berkumpul bersama untuk berdoa bersama, saling mendoakan, membaca firman Tuhan, saling mendukung di dalam Tuhan. Mesbah keluarga ini salah satu unsur yang menguatkan keluarga itu agar bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi ada kalanya mesbah keluarga tidak bisa diadakan dengan lengkap. Karena mungkin ya ada satu anggota keluarganya yang belum mengenal Tuhan atau tidak mau, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak apa-apa. Mungkin kita para ibu ketika mungkin pasangan kita atau anak kita ada yang belum mau ikut, kita tetap adakan mesbah keluarga itu. Kita mendoakan anggota keluarga yang belum bisa ikut agar mereka boleh Tuhan sentuh, agar mereka bisa Tuhan jamah sehingga mereka boleh menerima Tuhan Yesus pada suatu waktu dalam hidupnya, seperti yang waktunya Tuhan. Ya, ibu-ibu saya pernah melayani di satu gereja di mana sang ibu dalam keluarga itu mengalami satu pergumulan yang berat. Karena dia punya 4 orang anak dan suaminya ini seorang yang sangat pemarah, seorang yang jauh dari Tuhan, kalau pulang juga tidak mau ke gereja dan dia sangat pemarah. Suaminya ini kerja di luar kota, jadi kira-kira 2 jam dari kota tempat mereka tinggal. Pulangnya ke rumah itu cuman hari Jumat ya. Kemudian Sabtu di rumah, hari Minggunya
Minggu pagi balik lagi ke tempat kerjanya. Jadi dia cuma punya waktu 1 hari lebih bersama dengan keluarganya. Tetapi yang menjadi pergumulan setiap kali sang ayah ini pulang, ya anak-anak ketakutan karena sang ayah ini gampang sekali marah. Ya ada apa sedikit ya suara anak-anak guyonan, suara anak-anak lagi bercanda dengan rame sedikit, sang ayah bisa berteriak dengan marah. Ya, akibatnya setiap kali sang suami atau sang ayah ini pulang, suasana di rumah itu jadi menegangkan. Istrinya ini juga tegang. Dia katakan kepada saya ini tegang sekali setiap kali suami saya pulang padahal cuma 1 hari lebih. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh sang istri? Ya, waktu itu istrinya dia pintar membuat kue, ibu-ibu. Jadi setiap kali suaminya pulang dia selalu sediakan kue untuk dimakan oleh suaminya gitu ya. Lalu kemudian dia punya cara. Ya, dia bikin kue kesukaan suaminya. Setiap kali dia membuat kue, dia tambahkan sedikit obat tidur di dalam kuenya. Agar kalau suaminya makan, kemudian suaminya jadi ngantuk ya. Lebih banyak tidur di dalam rumah ya, sehingga tiba-tiba waktu selesai, sudah sampai minggu pagi, sang suami sudah berangkat pulang. Jadi suaminya gak rame-rame, gak marah-marah ke anak-anak, gak marah-marah ke istrinya. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah karena setiap minggu dikasih obat tidur, dosis obat tidur itu semakin bertambah ya, dari mungkin sedikit mulai tambah lagi ya. Dan kemudian ketika dia menceritakan pergumulannya ini ke saya katakan, waduh, ini satu hal yang sangat berbahaya. Kamu bisa tanpa sadar membunuh suaminya kalau dosis obat tidur itu kamu tambahkan, dan itu salah di hadapan Tuhan. Lalu dia ngomong, lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, kepulangan suami membuat kami ya, saya dan anak-anak ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, hanya ada satu cara, mendoakan suamimu. Karena doa adalah kekuatan terbesar di dalam dunia ini. Lalu ajak anak-anakmu untuk mendoakan papanya. Lalu bagaimana, dia tanya. Adakan mesbah keluarga kalau malam, ketika sudah selesai makan malam, anak-anak sudah belajar, kira-kira jam 8, kumpulkan anak-anak untuk bersama-sama berdoa ya. Dan dia katakan, oke, baik. Ya, akhirnya dia mengatakan awalnya sulit sekali membentuk mesbah keluarga ini karena sudah bertahun-tahun mereka tidak punya mesbah keluarga ya. Karena itu kemudian pergumulannya ya, usahanya itu ibu ini luar biasa. Jadi kalau pas jam 8 anak-anaknya lagi di kamar masing-masing, sang ibu panggil anaknya yang kecil dulu ya, yang bungsu taruh di ruang tengah. Terus dia panggil anaknya yang lain, ketika dia balik ke ruang tengah, anak yang sudah di ruang tengah ini sudah kembali ke kamarnya. Dia panggil lagi satu-satu sampai kumpul baru mereka berdoa. Tapi luar biasa ibu ini punya semangat ya, punya kerinduan untuk terus membangun mesbah keluarga ini. Mereka mendoakan ayahnya. Dan ternyata doa yang sungguh-sungguh disampaikan oleh anak-anak Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, sampai kemudian mereka bisa merasakan perubahan di dalam kehidupan ayahnya. Ayahnya lebih taat, lebih sabar ya, mulai belajar taat pada pimpinan Tuhan. Ayahnya bahkan mulai ingin ikut ke gereja. Kalau dulu pagi-pagi pulang kembali ke tempat kerjaannya, sekarang kalau bisa bahkan terus berusaha agar ke gereja dulu pagi-pagi, baru setelah itu makan di rumah, kemudian baru berangkat kembali ke tempat kerjanya. Ada perubahan ketika keluarga itu dibangun di dalam Tuhan. Ada perubahan ketika keluarga itu dibentuk di dalam Tuhan Yesus. Ada perubahan ketika Tuhan Yesus menjadi kepala di dalam keluarga kita. Perubahan yang mungkin kita tidak alami dengan cepat, tetapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan jerih lelah kita untuk terus mengikut Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Dan peran seorang ibu, peran seorang istri sangat penting untuk mendukung suami dan anak-anaknya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kedua adalah di dalam keluarga harus setiap anggotanya itu menginspirasi bukan mengintimidasi. Ya, artinya setiap anggota keluarga harus saling menjadi berkat, harus saling menjadi teladan, baik di dalam perkataan maupun perbuatan, bukan mengintimidasi. Bukan menekan, menyalahkan, mengejek, ya, memarahi, menyudutkan, bukan seperti itu. Gitu ya. Keluarga harus dibangun di dalam kasih, di dalam Tuhan, sehingga masing-masing harus menjadi berkat. Terutama tentu untuk kepala keluarga, sang ayah ya, dan sang ibu sebagai penolong di dalam keluarga itu harus saling menjadi berkat, menginspirasi dan menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga itu. Bahkan menjadi berkat, menjadi teladan bagi keluarga besar mereka masing-masing, dan menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika mereka melihat keluarga kita, mereka bisa melihat Tuhan Yesus yang nyata di dalamnya. Walaupun sesulit apapun, walaupun tidak mudah. Banyak contoh keluarga-keluarga yang tadinya tidak ideal, keluarga yang tadinya hampir pecah,
keluarga yang tadinya hampir hancur ketika di dalamnya ada satu orang saja yang cinta Tuhan, satu orang saja yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi teladan, menginspirasi bagi keluarganya, maka keluarga itu bisa dipulihkan kembali. Ya, saya pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang diundang untuk melayani di dalam satu persekutuan keluarga. Lalu selesai ibadah keluarga itu, kemudian hamba Tuhan ini diajak makan oleh pengurus ya di gereja yang dia diundang untuk melayani. Di dalam makan bersama itu ada sepasang pengurus ya, sepasang suami istri yang usianya sudah cukup lanjut. Kemudian mereka menemani makan, ngobrol, dan tiba-tiba si suami ini ngomong kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, istri saya ini loh luar biasa," dia katakan. Pak Pendeta memandang kepada si ibu ini yang rambutnya sudah mulai memutih dan dia tanya, "Oh, luar biasa apanya?" Ibunya ini cuma senyum ya, ibu ini kelihatan pendiam dan gak ngomong apa-apa. Kemudian suaminya bilang, "Istri saya ini luar biasa, giginya palsu semua," dia katakan gitu. Ya, kemudian si Pak Pendeta bingung ya, dia tanya, "Apa istimewanya? Apa luar biasanya kalau giginya palsu?" Ya, kemudian sang suami ini bercerita, "Dulu waktu muda saya ini seorang pria yang sangat bejat," dia katakan ya, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi keluarga, suka mabuk-mabukan, suka memukul istri ya, sampai waktu itu pernah saya dalam keadaan mabuk, saya pukul istri saya sampai giginya copot ya, beberapa copot dan terpaksa akhirnya kemudian dibenahi, yang lain yang tidak copot harus dicabut dan kemudian dipasangi gigi palsu. Tapi istri saya adalah seorang pendoa. Ya, dia terus setia, jadi istri yang setia. Dia terus mendoakan saya. Ya, bahkan ketika anak-anak marah dia terus doakan saya. Sampai suatu hari saya pergi tinggalkan rumah selama mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ya. Dan yang luar biasa adalah ketika sang suami, sang ayah ini tinggalkan rumah, sang ibu atau sang istri ini tidak marah ya. Dia setiap malam selalu ajak anak-anaknya berdoa bersama dan mendoakan sang ayah yang tidak tahu ada di mana, yang tidak tahu apakah akan kembali ke rumah atau tidak. Gitu ya. Mereka doa bersama ya, anak-anaknya walaupun dengan agak malas-malasan ikut doakan ayahnya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, ketika sang ayah berulang tahun dan dia tidak pulang ke rumah ya, si ibu ini beli kue tart kecil ya, pasang lilin dan kemudian mendoakan sang ayah ya, nanti kemudian ajak anak-anaknya tiup lilin bersama terus mulai nyanyi ya, panjang umurnya buat ayahnya, terus ajak berdoa. Sampai kemudian anaknya tidak tahan dan dengan marah ngomong kepada ibunya ya, kepada mamanya, dia katakan, "Mama kenapa mesti doain papa terus," gitu ya. Papa yang sudah selama ini tidak pernah menafkahi keluarga, bukan papa yang bertanggung jawab, suka mabuk-mabukan, suka mukulin mama, akhirnya pergi dan nggak tahu, mungkin nggak akan pulang seumur hidup kita di sini. Kenapa mama masih mendoakan papa, bukan marah-marah dan melupakan papa? Anaknya bahkan bilang, "Mama kalau mau menikah lagi juga nggak apa-apa," gitu ya. Tetapi mamanya kemudian mengatakan kepada anaknya, dia katakan, "Anakku, waktu mama dan papa pertama kali menikah, kami berjanji di hadapan Tuhan ya dalam pernikahan kudus bahwa kami akan terus bersama dalam suka dan duka, sakit ataupun sehat, dalam segala keadaan sampai maut memisahkan kami." Dan sang mama bilang, "Kami berjanji kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan mama. Jadi kalau mama tetap setia kepada papa karena janji mama pada Tuhan. Dan mama tidak mau mendukakan hati Tuhan. Ya, mama akan terus doakan papa dan akan setia menunggu papa pulang." Ibu-ibu, anak ini menangis ya. Anaknya menangis dengar mamahnya ngomong begitu. Dia akhirnya ngerti kenapa mamahnya dengan setia mendoakan papanya. Teladan hidup mamanya menginspirasi anaknya untuk sang anak ini kemudian juga ikut mendoakan papanya. Ikut berharap, mohon kepada Tuhan agar Tuhan jagai papa dimanapun berada dan mohon Tuhan membawa papa pulang untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Dan beberapa waktu kemudian tiba-tiba pintu di rumah mereka diketuk, sang papa pulang yang tidak bawa apa-apa dalam keadaan lusuh ya. Dan keluarga ini, mama dan anaknya memeluk menyambut papanya. Ya, mereka sambut papanya, mamanya sediakan makan ya. Mereka suka cita papanya pulang. Papanya kaget ya, karena waktu pulang dia sangat khawatir dia tidak akan diterima lagi di dalam keluarganya. Mungkin dibentak, diusir ya, disuruh pergi. Tetapi dia begitu terkejut ya ketika ternyata istri dan anak-anaknya menyambutnya dengan luar biasa. Dan ketika mendengar cerita dari anaknya, teladan hidup istrinya menginspirasi sang ayah. Si ibu ini bukan cuma menginspirasi anaknya, tapi juga menginspirasi suaminya. Teladan hidup yang luar biasa yang kemudian memulihkan
hidup anaknya, dan hidup suaminya. Ya, di dalam keluarga harusnya masing-masing menginspirasi, bukan menyalahkan, bukan menekan, bukan mengintimidasi. Hal yang ketiga, ibu-ibu sekalian, belajarlah melihat kebaikan dan potensi Allah di setiap anggota keluarga kita. Ya, belajar melihat kebaikan dan potensi Allah di setiap anggota keluarga kita. Setiap anggota keluarga pasti punya kebaikan, pasti punya potensi Allah ketika kita membentuk keluarga kita di dalam Tuhan. Ya, belajar untuk melihat kebaikan itu. Ya, jangan cuma mengkritik, jangan terus-menerus menyalahkan anggota keluarga kita, entah suami, istri, atau anak-anak. Tetapi harusnya dengan melihat kebaikan itu kita mensyukuri bersama. Segala kelebihan itu semakin dipertajam. Ya, dan keluarga ini belajar terus dibangun dengan segala kebaikan di dalam keluarga. Bahkan kita harusnya di dalam Tuhan, seperti Roma 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap anggota keluarga yang kuat harus mendukung yang lemah, ya, tidak egois. Dan kita bisa terus melihat, memuji, mendorong anggota keluarga dengan kebaikan, kelebihan masing-masing di dalam Tuhan. Sehingga semuanya akan semakin baik dan yang lemah akan semakin dipulihkan. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, kadang kita lebih mudah melihat kelemahan ya orang lain, termasuk kelemahan anggota keluarga kita, daripada melihat kelebihannya. Lebih mudah mengkritik daripada memuji. Tetapi mari kita belajar sebagai keluarga di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk melihat kebaikan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita dan mendukungnya terus. Saling mendukung, saling mengisi, saling menguatkan, dan saling menopang, saling membentuk ke arah yang baik di dalam Tuhan. Ya, ibu-ibu, saya akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan mengajak kita melihat satu video klip tentang seorang ada beberapa orang ibu yang diwawancara dan ditanyakan tentang anaknya. Tetapi saya mengajak nanti ketika kita melihat, kita belajar melihat bagaimana kita sebagai orang dewasa seringkali harus belajar dari kepolosan, dari kebaikan, ketulusan seorang anak. Ya, kita akan melihat ini dan kita akan diberkati bagaimana anak-anak terus bisa melihat kebaikan mamahnya. Sementara kadang kita orang tua gagal melihat kebaikan anak-anak kita atau anggota keluarga kita yang lain. Dan biarlah melalui video klip ini kita boleh diberkati, ya, dan kita makin didukung untuk di dalam Tuhan saling membangun, saling membentuk ke arah yang Tuhan kehendaki di dalam keluarga kita. Dan biarlah keluarga kita makin memuliakan nama Tuhan, makin menjalankan kehendak Tuhan, dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. 特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天啊要哭5、6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，在这，就在这儿。我说你怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，他不听我的话的时候很生气的。我给他7分吧，5分，那有8分。我打8分，7分吧，8分。他刚才有在看我讲话吗？没有。我喜欢妈妈陪我玩儿。我放学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的口红，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈烧饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我不伤心。我想妈妈的，不好意思。10分是满分的话，我给妈妈10分。10分，10分，打10分，我打1万分。
突然觉得好惭愧啊！喂，你给妈妈打10分。妈，我亲亲你吧。哎呦，亲亲你吧，我的好妈妈。哇！爱不爱爸爸？爱吗？Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sudah menolong kami untuk menjalani rumah tangga kami. Ada banyak suka dan duka di dalamnya. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan, seperti prinsip keluarga di dalam Tuhan. Kami juga rindu untuk keluarga kami boleh dibentuk menjadi makin serupa dengan kehendak Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Keluarga kerajaan Allah di mana jemaat Tuhan di Efesus dan dimanapun berada, di tengah segala keberbedaan menjadi satu keluarga rohani. Biarlah keluarga di rumah kami masing-masing pun di tengah segala keberbedaan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Keluarga yang saling memulihkan, saling mendukung, saling mengisi dan saling membentuk. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh menjadi menjadi kepala keluarga kami masing-masing. Sehingga di tengah kelemahan kami menjadi kuat. Karena setiap kami belajar bergantung kepada Tuhan. Setiap keluarga boleh bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga kami. Berkati untuk ibu-ibu di dalam GKA Agape ini, jemaat GKA Agape, berkati keluarga ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Bersama dengan suami, anak-anak, biarlah menjadi satu keluarga yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dalam segala hal. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Kalau ada pergumulan, biarlah ibu-ibu boleh terus membawanya kepada Tuhan. Dan pantang menyerah untuk percaya di dalam Tuhan. Selalu ada pemulihan. Biarlah iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan keluarga kami semakin dipulihkan, semakin dibentuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mewakili pengurus dan segenap jemaat Komisi Wanita Unika mengucapkan terima kasih kepada hambanya penginjil Elisa Budiarti yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang mohon perhatian daripada setiap kita. Mengingat pada bulan November, Komisi Wanita kita memasuki usia yang ke-19, berulang tahun yang ke-19. Karena itu di dalam rangka ulang tahun atau HUTKW Unika yang ke-19 ini, kami rindu kita boleh berbagi bersama lewat pelayanan baksos yang diadakan oleh Komisi Wanita Unika. Adapun baksos kami adalah untuk mengunjungi beberapa panti asuhan. Memang kita tidak ke sana, ibu-ibu sekalian, tetapi kita akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya, yaitu ke panti asuhan Sola Gratia yang di bawah pimpinan daripada Ibu Dorcas, berada di Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo. Di panti ini ada jumlah anak-anak dan dari bayi ya sampai SMA dan bahkan yang sudah kuliah sekitar 33 anak. Lalu kemudian yang kedua adalah rumah Yestoya yang berada di Jalan Jemur Andayani 8 nomor 5. Nah di sana juga jumlah anak-anak sekitar lebih kurang 25 anak di sana. Kami harapkan ibu-ibu sekalian bisa berbagian ya untuk memberikan dukungan, yaitu dengan dana yang kami butuhkan untuk kunjungan ke panti asuhan ini. Karena itu ibu-ibu sekalian bisa mentransfer nantinya dan diberi tanda
Baksos KW, ya. Transferan itu diberi tanda Baksos KW. Lalu kalau memang tidak keberatan ibu-ibu sekalian, tolong hasil atau bukti transfer bisa di-sharekan di WA saya, penginjil Lisa Stefani, ya. Jadi saya mohon kerjasamanya dan saya juga mohon dukungan daripada ibu-ibu sekalian bisa berbagian. Nanti pada waktu kita memperingati hari ulang tahun Komisi Wanita Unike yang ke-19 via Zoom, kita akan menyaksikan kehadiran mereka, ya, orang-orang atau panti-panti yang sudah kita dukung ini, dan mereka akan bersharing, mereka akan menampilkan beberapa acara bagi kita sekalian, ya. Saya harapkan kita bisa mendukung akan acara ini. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Lalu kemudian pengumuman yang kedua adalah kita mengingat beberapa saudara kita yang berulang tahun di bulan September, ya, yaitu Ibu Widiawati Sultana dan Ibu Tuti Irwanti. Kita akan mendukung mereka di dalam doa, saudara sekalian. Dan untuk persekutuan mendatang, diingatkan bahwa persekutuan itu via Zoom online. Jadi nanti ibu-ibu sekalian bisa ikut hadir, ya, di dalamnya, dan kami akan mengirimkan link sebagaimana biasanya, dan saya mohon kerjasamanya dimulai pada bulan November itu, yaitu pukul 7 malam, karena via Zoom online dimulai pukul 7 malam. Terima kasih. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami, ya Tuhan, di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biar Engkau tolong setiap kami, ya Tuhan, ketika kami menerima berkat yang begitu luar biasa daripada Tuhan, keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah keluarga ini yang sudah membentuk kami boleh menjadikan hidup kami ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, khususnya keluarga kami, dan bahkan, ya Tuhan, juga keluarga-keluarga saudara seiman yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini pun kami boleh bersama-sama berdoa, menyerahkan, ya Tuhan, untuk beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September, untuk Ibu Widiawati Sultana dan juga Ibu Tuti Irwanti. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, ya Tuhan, selama 1 tahun di dalam masa pandemi ini pun, ya Tuhan, Kau memberkati, memberikan mereka kekuatan dan tubuh yang sehat, bahkan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa menyerahkan perjalanan hidup mereka ke depan. Biar Tuhan terus pimpin, Tuhan sertai, Tuhan juga berkati mereka, pakai mereka Tuhan juga boleh menjadi berkat baik bagi keluarga, ya Tuhan, maupun juga bagi lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan, ya Tuhan, untuk acara pada bulan yang akan datang, yaitu bulan November, di mana kami ingin, ya Tuhan, bersekutu bersama kembali via Zoom online, khususnya di dalam rangka HUT Komisi Wanita Unike yang ke-19. Kami berdoa mohon berkat Tuhan, dan kami juga berdoa, ya Tuhan, kiranya ibu-ibu sekalian boleh berbagian, berpartisipasi, memberikan, ya Tuhan, dukungan, karena kami akan mengadakan satu pelayanan kunjungan ke panti asuhan. Tuhan berkati, kiranya Tuhan semua yang boleh berjalan dengan baik, ya Tuhan, pemberian yang bisa kami berikan memberkati kedua panti asuhan ini, yaitu panti asuhan Sola Gratia maupun juga Rumah Yestoya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk pelayanan gereja kami GKA Agape ini, dan khususnya Tuhan untuk pelayanan Komisi Wanita Unike. Tuhan, biar Engkau berkati setiap kami yang sudah memberikannya. Kami semakin hari Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin belajar memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Sebentar kami akan berpisah, Tuhan tetap sertai kami dan berbagai aktivitas yang masih harus kami selesaikan di malam hari ini. Mohon pimpinan Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, satu hal yang saya tetap titipkan pesan. Ketika ibu-ibu sekalian memberikan persembahan ya untuk pelayanan baksos ini, ya di samping dikasih tanda baksos KW, kami ingatkan mohon bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Oktober ya. 24 Oktober. Karena tanggal 25 dan beberapa hari ke depannya kami akan membelikan barang yang mereka butuhkan dan juga akan dikirimkan ke mereka. Death could not hold you. They'll soar before you. You silent boast of sin and grave. The heavens are roaring. Praise of your glory. For you are raised. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.